Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada at-taubah wa harrama al-israr. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibal athar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul ahyar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sa'adatil ahyar. Amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dari Allah kita semua masih diberikan kesempatan menghirup udara seperti yang kita rasakan saat ini. Selawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamuna ma taf'alun. Dan Dia Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Dia Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-25. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan sehingga tidak pernah luput dari dosa. Setiap manusia pasti pernah lalai karena memang itu kodratnya manusia, tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Kadangkala umat manusia begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat yang lain beliau sangat jauh dari Allah. Kadangkala kita umat manusia begitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat yang lain kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita umat manusia yang tidak akan pernah terbebas dari dosa dan akan terus melakukan kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara sekalian, maka sudah diwajibkan bagi setiap insan untuk selalu bertaubat kepada Allah di saat melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kerap kali manusia melakukan khilafan lalu membaca istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu bentuk pertaubatan kepada Allah. Namun, taubat yang sesungguhnya tidak cukup sampai di situ. Apalagi dosa yang dilakukan termasuk dosa yang besar, termasuk dosa kecil yang terus kita lakukan sehingga itu termasuk menjadi dosa yang besar. Walaupun taubat merupakan jalan keluar dari segala masalah dan dosa-dosa yang ada, namun taubat juga memiliki aturan yang harus dilakukan seseorang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, adapun syarat dari taubat itu sendiri adalah harus ada rasa penyesalan dari dalam hati yang paling dalam, sehingga ia merasa bahwa dirinya benar-benar telah bertaubat, berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tidak boleh lagi mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya, ada rasa kafok antara perbuatan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan taubat nasuha, yang benar-benar
mengakui kesalahan dan tidak mau mengulanginya lagi. Orang yang bertaubat itu harus ada perasaan di mana dia akan merasa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kemudian dia akan mengingatkan dirinya, dia harus menasihati dirinya dengan ajab-ajab yang akan ditimpakan kepada pendosa-pendosa. Dia harus menjauhkan dirinya dari tempat-tempat maksiat. Dia juga harus menjauhkan dirinya dari orang-orang yang akan mempengaruhinya untuk berbuat kesalahan-kesalahan yang lalu. Dia harus ingat akibat buruk dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Dia harus menunjukkan dirinya kepada surga dengan cara mengingat keagungan surga, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Orang yang bertaubat juga harus menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang bermanfaat. Karena kalau dia tidak menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat, maka setan akan masuk di situ, akan mengontrol nafsunya, akan membujuk nafsunya untuk melakukan sesuatu yang salah. Orang yang bertaubat juga yang ingin bertaubat harus melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, semoga kita semua menjadi orang-orang yang merasa dirinya bersalah, merasa diri kita banyak melakukan kesalahan karena memang itu sifat kita. Dan kita harus merasa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang tidak sempurna, sebagai makhluk yang tidak sempurna. Apakah kita tidak mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum, manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Walaupun seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita, manusia yang penuh dengan dosa, lumuran kesalahan yang kita lakukan, baik itu disengaja dan tidak disengaja. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini dan di momen seperti ini, di bulan Ramadan seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, membuka ampunan kepada orang-orang yang benar-benar meminta ampun kepadanya, terlebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan bertaubat kita menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.